Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kami akan menampilkan video pasca panen komunitas yang ada di Sambas. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang, yaitu Saya Luciana, saya Indah Julianti, saya Muhammad Azman. saya Marianti Nagara, saya Rizky. Selamat menyaksikan. Komunitas yang pertama, cabai. Cabai adalah tanaman hortikultura dari genus Capsicum yang menghasilkan buah dengan rasa pedas khas, digunakan secara luas sebagai bumbu, sayuran, maupun bahan dasar produk makanan olahan. Kandungan utama yang memberi rasa pedas pada cabai adalah capsaicin. Jenis-jenis cabai yang umum di Indonesia. 1. Cabai merah besar, sering digunakan dalam masakan bersaus atau digoreng. 2. Cabai merah keriting, cocok untuk sambal, aromanya kuat. 3. Cabai rawit, sangat pedas, biasa digunakan dalam sambal mentah atau lalapan. 4. Cabai hijau adalah cabai merah yang belum matang, rasanya lebih segar dan ringan. Pada video kali ini, saya akan membahas pasca panen komoditas cabai. Pasca panen komoditas cabai adalah tahap penting setelah cabai dipanen dari lahan, yang mencakup berbagai kegiatan untuk menjaga kualitas, meningkatkan nilai jual, dan memperpanjang umur simpan cabai sebelum sampai ke konsumen akhir. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pasca panen komoditas cabai. 1. Panen dilakukan saat cabai sudah matang optimal atau warna merah cerah dan sesuai permintaan pasar. Gunakan alat panen yang bersih untuk menghindari luka pada buah dan disarankan menggunakan tangan. 2. Sortasi dan grading. Pisahkan cabai yang rusak, busuk atau cacat, kemudian kelompokkan berdasarkan ukuran, warna, dan kualitas. 3. Pembersihan. Cabai dibersihkan dari tanah, debu, atau kotoran lain. Gunakan air bersih dan dikeringkan dengan angin atau lap kering. 4. Pengemasan. Gunakan wadah berlubang seperti keranjang plastik atau net bag agar sirkulasi udara baik. Hindari penumpukan berlebihan untuk mencegah cabai memar atau cepat busuk. 5. Penyimpanan. Simpan di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik. Lebih baik lagi disimpan di dalam kulkas. Bisa menggunakan ruang pendingin, cold store, untuk memperpanjang umur simpan. 6. Distribusi. Distribusikan secepat mungkin ke pasar atau konsumen untuk menjaga kesegaran. Gunakan kendaraan dengan sirkulasi udara baik atau berpendingin. 7. Pengolahan. Opsional, jika cabai tidak langsung dijual, bisa diolah menjadi cabai kering, sambal botol, atau bubuk cabai. Komunitas yang kedua, jambu bol. Jambu bol adalah salah satu pohon buah yang termasuk ke dalam tanaman jambu-jambuan. Buah jambu ini memiliki tekstur daging yang lebih lembut dan lebih padat dibandingkan dengan jambu air. Adapun penanganan pasca panen jambu bol melibatkan serangkaian langkah-langkah penting untuk menjaga kualitas buah setelah dipanen. Proses ini mencangkup sortasi, pembersihan, pengemasan, dan penyimpanan yang dapat untuk mencegah kerusakan dan memperpanjang masa simpan. Adapun langkah-langkah penanganan pasca panen jambu bol, yang pertama sortasi. Buah jambu bol yang sudah dipanen perlu disortir
sortir untuk memisahkan buah yang cacat atau tidak layak jual dengan buah yang baik. Kedua, pembersihan atau pencucian. Jambu bol perlu dibersihkan dari kotoran dan debu dengan cara dicuci bersih menggunakan air. Yang ketiga, pengeringan. Buah yang sudah dicuci perlu dikeringkan untuk mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri. Yang keempat, grading atau pengolongan. Buah jambu bol dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran, warna, dan kualitasnya. Yang kelima, pengemasan. Jambu bol dikemas dengan rapi dalam wadah yang sesuai untuk mencegah kerusakan fisik dan mencegah dehidrasi. Pengemasan yang tepat juga dapat memperpanjang masa simpan. Yang keenam, penyimpanan jambu bol disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan teduh untuk menjaga kualitasnya. Jika tidak langsung dijual, jambu bol dapat disimpan dalam cold storage atau gudang pendinginan untuk memperpanjang masa simpan. Yang ketujuh, pengangkutan. Proses pengangkutan buah jambu bol perlu dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan fisik. Yang terakhir yaitu kedelapan, pengawetan. Jika diperlukan, jambu bol dapat diolah menjadi produk olahan seperti sirup, selai, atau jus untuk memperpanjang masa simpannya. Komunitas ketiga, jeruk. Komunitas jeruk adalah produk hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomi dan diperdagangkan, baik di pasar lokal maupun ekspor. Jeruk termasuk komunitas hortikultura yang penting di Indonesia. Peran jeruk sebagai komunitas yaitu yang pertama, sumber pendapatan petani, yang kedua, bahan baku industri makanan dan minuman, yang ketiga, komunitas ekspor, yang keempat, sumber gizi masyarakat. Wilayah penghasil jeruk di Indonesia yang pertama, 1. Pontianak Kalimantan Barat, yang kedua Garut Jawa Barat, yang ketiga Malang Jawa Timur, yang keempat Karo Sumatera Utara. Jeruk yang dibudidayakan yang pertama jeruk manis, yang kedua jeruk keprok, yang ketiga jeruk nipis, yang keempat jeruk bali. Tantangan dalam komunitas jeruk yang pertama, sarang hama penyakit, yang kedua fluktuasi harga, yang ketiga kualitas pasca panen kurang terjaga, yang keempat persaingan dengan jeruk impor. Peluang pengembangan yang pertama, permintaan pasar domestik tinggi, yang kedua potensi ekspor ke negara tetangga, yang ketiga bisa dikembangkan menjadi olahan, jus, selai, manisan. Penanganan pasca panen jeruk yang pertama pemanenan, yang kedua sortir dan grading, yang ketiga pembersihan, yang keempat pengeringan, yang kelima pengemasan, yang keenam penyimpanan, dan yang ketujuh distribusi. Komunitas yang keempat, padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas 2B. Saya akan membahas tentang tanaman padi. Tanaman padi adalah tanaman yang sangat penting bagi masyarakat di dunia karena untuk menghasilkan makanan. Fisiologi tanaman padi meliputi yang pertama, fotosintesis, yaitu proses fotosintesis sangat penting bagi pertumbuhan dan produksi padi. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan, yaitu memahami fase pertumbuhan padi dari pekecambah hingga panen. Yang ketiga, respon terhadap lingkungan. Padi merespon terhadap suhu, udara, air, dan nutrisi. Teknologi tanaman padi yang pertama, pemuliaan tanaman, yaitu mengembangkan varietas padi yang unggul dalam hal hasil, ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta adaptasi terhadap lingkungan. Yang kedua, teknologi budidaya. Penggunaan metode budidaya yang efektif seperti penanaman padi dengan sistem tanam pindah, transplanting atau sanding. Yang ketiga, manajemen hara, yaitu penggunaan pupuk yang tepat untuk meningkatkan hasil dan kualitas padi. Yang keempat, pengendalian hama dan penyakit. Penggunaan metode pengendalian yang efektif untuk mengurangi kerugian akibat hama dan penyakit. Yang kelima, teknologi panen dan pasca panen, yaitu penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil panen.
Komunitas kelima, Limau Madu Susu. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan salah satu komoditas pertanian yang ada di Sambas, yaitu limau madu susu. Limau madu susu Sambas merupakan salah satu jenis jeruk andalan dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang dikenal dengan rasa manis dan segar. Limau ini memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut. Rasanya manis seperti jeruk siam, namun tetap memiliki sensasi asam di dalamnya. Ciri-ciri lain dari limau ini yaitu kulitnya halus dan mengkilap. Ukuran dan bentuknya berbentuk bulat dan oval. Beratnya sekitar 90-225 gram. Warna kulitnya bisa bervariasi, ada yang berwarna kuning, oranye, atau bahkan merah. Tanaman jeruk ini dapat tumbuh relatif kecil dan berbuah dalam pot. Keunggulan limau ini yaitu menjadi salah satu komunitas unggulan di Sambas dan diminati oleh masyarakat, termasuk di luar Kalimantan Barat. Kecamatan Tebas merupakan salah satu sentra jeruk di Kalimantan Barat, termasuk limau madu susu. Limau ini seringkali menjadi buah-buahan yang dibagikan atau dijual saat momen-momen tertentu. Untuk harga limau ini termasuk lebih terjangkau, terutama saat musim panen. Limau madu susu juga dikenal sebagai komoditas yang telah diekspor ke berbagai negara. Sekian penjelasan singkat tentang komoditas pertanian yang ada di Sambas, yaitu limau madu susu. Sekian video dari kami. Terima kasih. Dadah.